Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang series Daredevil Born Again yang kemarin di-announce di SDCC 2022 oleh Marvel Studios, yang akan rilis sebanyak 18 episode ya di Disney Plus. Jadi Daredevil Born Again ini akan tetap diperankan ya oleh the one and only Charlie Cox. Tapi kita nggak tahu nih apakah timeline plot alur ceritanya itu ngikutin dan melanjutkan Daredevil versi Netflix season 1 sampai season 3. Nah itu kita masih belum tahu. Waduh gila banget ya teman-teman. Finally akhirnya Daredevil versi MCU bisa digarap juga langsung oleh Marvel Studios. Ini tentunya merupakan berita yang menyenangkan ya untuk para fans Charlie Cox, Daredevil dan Matt Murdock. Dan dirumorkan Jessica Jones yang versi Netflix itu juga akan digadang-gadang membawa versi Jessica Jones MCU di Disney Plus juga ya. Tapi cuman Jessica Jones doang. Nggak tahu nih anggota Defender lainnya apakah ikut join MCU atau enggak. Semoga aja Punisher juga ya, karena Punisher itu bagus banget. Nah untuk plot alur cerita Daredevil Born Again ini akan berjumlah katanya 18 episode. Tapi nggak tahu tuh per episode berapa. Kalau per episode cuman 30 menit 28 menit ya kayaknya sama aja ya. Harusnya per episode 1 jam sih. Apakah ini versi reboot atau ini hanya melanjutkan ceritanya yang di Netflix itu dari season 1 sampai season 3. Tapi yang jelas ini merupakan projectnya MCU, Daredevil versi MCU versi Disney tentunya. Jadi ya kita lower expectation aja ya. Kita turunin aja ekspektasi kita, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Semoga aja lebih baik dari series Netflix Daredevil itu, dan semoga lebih banyak brutalnya, lebih banyak gore-nya, lebih banyak darahnya. Tapi sekali lagi kita jangan ekspektasi dulu karena ini Disney Plus. Dan ya kalian pasti tahu sendiri lah apa maksud aku. Karakter Matt Murdock dan Daredevil ini memulai debutnya masuk MCU dan nge-surprise semua orang itu waktu dia jadi lawyernya Peter Parker di film Spider-Man No Way Home ya. Di situ orang freaking out banget di bioskop ya melihat Matt Murdock, walaupun beberapa penonton itu nggak tahu dia siapa. Kemudian terlihat juga di official trailer She-Hulk yang kedua bahwa Daredevil ini akan join dan beraksi lagi ya di series She-Hulk, sama-sama lawyer, sama-sama pengacara. Namun bedanya di sini dia pakai kostum klasiknya seperti di komik, yaitu merah kuning. Kemudian sudah pasti banget Matt Murdock atau Daredevil ini akan muncul di series Disney Plus Echo atau Maya Lopez yang kita lihat sebagai villain sampingan di series Hawkeye. Dia ini merupakan anak angkatnya dari Kingpin, dan kita tahu ya bahwa Matt Murdock dan Kingpin itu adalah musuh dan rival abadi banget. Dan di sini Daredevil Matt Murdock akan muncul ya, karena memang ada hubungan love interest, love relationship kalau di komik antara Maya Lopez Echo dan Matt Murdock Daredevil. Menurut pengumuman SDCC panel fase kelima ini, kita tahu bahwa series Echo itu akan mengudara duluan ya, dan disitulah ajang marketing dan perkenalan si Matt Murdock ini sebagai Daredevil. Kemudian di akhir fase kelima akan rilis series tersendiri untuk Daredevil Born Again. Jadi memang ini semuanya terkoneksi. Kemudian Daredevil Matt Murdock itu muncul lagi ya di versi animasi MCU Spider-Man Freshman Year, dan suaranya itu didubbing langsung juga lagi oleh si Charlie Cox. Terlihat di promosi konsep art Spider-Man Freshman Year di SDCC kemarin, ini Daredevilnya memakai kostum versi warna hitam ya. Keren dan badass banget sih. Jadi memang ini Daredevil Matt Murdock setelah kembali ke Marvel betul-betul digunakan banget nih oleh Kevin Feige untuk bisa diperkenalkan langsung ke para fans. Secara fanbase-nya itu besar banget ya. Tapi semuanya juga harus berterima kasih ya sama Netflix karena bisa ngebuat series Matt Murdock Daredevil ini bagus banget di series Netflix itu. Dan aku sebenarnya jujur sedikit underestimate sih ketika nanti digarap oleh Disney Plus dan Marvel Studios itu bisa nggak sih kayak Netflix, jangan ada lagi dikurang-kurangin gitu ya. Seperti kekejamannya dikurangin, brutalnya dikurangin, darahnya dikurangin karena untuk anak-anak. Aduh pokoknya pasti nanti jelek banget deh kalau nggak sesuai kayak di Netflix. Makanya kita jangan berekspektasi tinggi-tinggi dulu. Jadi yang dekat ini kita akan ngelihat Daredevil versi She-Hulk Attorney at Law ya. Kita lihat nih gimana aksinya si Daredevil Matt Murdock ini di series She-Hulk. Tapi terlihat di sini dia muncul kayak di akhir-akhir episode ya tentunya. Dan mungkin di awal episode itu akan fokus langsung ke Jennifer Walters atau She-Hulk itu sendiri, sehingga mungkin baru di akhir-akhir di tease si Matt Murdock ini. Nah dari sini nanti dari series ini setelah kita nonton baru kita bisa nilai ya sebenarnya karakter Daredevil Matt Murdock ini apakah lebih
bagus atau lebih jelek jika kita bandingkan dengan versi Netflix. Semoga saja tetap seperti karakter aslinya Daredevil ya, yang sangat brutal. Jadi series Daredevil Born Again ini akan premier di Disney Plus itu masih tahun depan ya, masih 2 tahun lagi sih, masih tahun 2024. Dan karakter yang kemungkinan akan muncul di sini adalah Jessica Jones dan Kingpin yang diperankan oleh Vincent D'Onofrio. Dan juga sebenarnya judul Daredevil Born Again itu mirip ya dengan komik Marvel Daredevil yang rilis tahun 1986 berjudul sama, yaitu Daredevil Born Again. Dengan plot dan alur cerita yang sama, yaitu Daredevil atau Matt Murdock yang memerangi kejahatan di bawah bayang-bayang di malam hari dan juga mengalahkan rival atau penjahatnya yaitu Kingpin. Jadi memang ceritanya itu masih misteri banget ya. Tapi setelah pintu multiverse itu terbuka, jadi bisa aja ya mungkin ini Daredevil dari Universe 616, dan yang di Netflix itu berbeda lagi universe-nya. Karena di mana-mana multiverse itu kayak cara paling mudah ya untuk jadi alasan bahwa oh ini karakter yang lain lagi kayak itu loh. Sehingga meminimalisir error ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi mudah ya kalau menjawabnya, apakah ini canon dengan yang ini, apakah cerita di Agent of S.H.I.E.L.D. itu canon dengan yang ini, di Netflix canon dengan MCU. Jawabannya kayak mudah aja, multiverse gitu. Tapi kalau jujur dari aku, semoga aja tetap ngelanjutin cerita yang di Netflix ya teman-teman. Berarti kalau seperti itu, She-Hulk itu harusnya ada ya di universe Netflix atau Jennifer Walters itu sendiri, dan semuanya terkoneksi lah intinya gitu. Tapi tentunya nanti ini nggak akan nyinggung-nyinggung tentang series Netflix lagi ya, pastinya plot alur ceritanya akan fokus dengan cerita baru, petualangan baru si Matt Murdock ini dalam memberantas kejahatan. Jadi kita coba nikmatin aja dulu ya series She-Hulk ini yang nanti akan ada Matt Murdock di sana. Jadi sebenarnya ini juga jadi pertanyaan aku ya. Sebenarnya adanya si karakter Daredevil Matt Murdock ini di series She-Hulk ini akan seperti apa ya nanti jalan ceritanya? Apakah untuk promosi marketing aja biar series She-Hulknya banyak yang nonton juga ya tentunya? Atau memang ada cerita base di komik yang menceritakan mereka berdua ini? Karena memang mereka ini sama-sama lawyer ya. Di komik She-Hulk tahun 2014, Matt Murdock dan Jennifer Walters itu pernah bertemu bersama dalam satu persidangan saat menangani sebuah kasus. Jadi sebenarnya kalau di komik itu sedikit minor ya mereka ini bertemu secara langsung, tapi pernah team up bareng di tim superhero Avengers. Mungkin next aku akan cari referensi yang lebih detail lagi ya, judul apa aja nih di komik yang mempertemukan mereka berdua ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan aku tentang series Daredevil Born Again yang bisa kita nikmati 2 tahun lagi ya teman-teman. Semoga kita masih sehat-sehat saja. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.